Baik, terima kasih Profesor Anis. Ini mencerahkan ya, karena banyak sekali isu-isu di luar sana tuh yang membenturkan antara salah satu agama dengan keindonesiaan kita. Yang harus kita pahami bahwa sebenarnya nilai-nilai atau value dari agama itu sebenarnya sudah ada di Indonesia ya Prof. Oke, terima kasih Prof. Sekali lagi saya kasih aplaus dong buat Prof kita. Baik Bapak Ibu, ada sesi pertanyaan lagi. Saya buka 2 pertanyaan saja mengingat waktu sudah semakin sore. Ya, 2 pertanyaan saja. Dari sebelah kiri mungkin ada atau sebelah kanan. Silakan raise hand. Ya, Bapak silakan sebutkan nama ya Pak. Yang pertanyaan selanjutnya siap-siap ya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil dari Permai. Prof Anis, kita bisa ngambil kesimpulan ya dari Prof bahwa esensinya Indonesia itu Islam. Nilai Islam itu mengakar. Kalau kita lihat lagi perjuangan para ulama sejak lama berdakwah dari Diponegoro perjuangkan sampai perjuangan kemerdekaan itu boleh dikatakan lebih dari 90% mereka itu adalah para ulama yang berjuang keras. Tapi sayangnya setelah merdeka dan sekarang ini umat Islam yang mayoritas ini seolah-olah terpinggirkan karena porsi kemerdekaan ekonomi, keadilan ekonomi yang masih jauh, keadilan sosial juga masih jauh. Yang ada di kita mungkin hanya ya demokrasi itu dalam arti pemilu saja, habis pemilu selesai. Sehingga hasil-hasil perjuangan yang begitu berat dengan darah dan air mata itu sekarang tidak begitu dinikmati oleh umat gitu. Ya kita tahu yang kaya-kaya sebetulnya bukan orang asli. Dan mereka itu mengumpulkan kekayaan yang begitu besar, jumlah mereka sangat minoritas. Umat yang mayoritas ini bagian yang kecil-kecil gitu. Nah, belakangan mau dikasih tambang, jadi jebakan gitu kan. Karena kita melihat bahwa tambang ini banyak masalah gitu. Umat terperosok ke dalam satu tempat seolah-olah ada uang tapi sebetulnya masalah. Nah, ini gimana masalahnya gitu? Untuk supaya ada keadilan itu bisa terjadi. Jadi kita tidak selalu kita kan diajak semacam itu, kita ini esensinya Islam supaya kita tidak terlalu banyak ngomong mungkin. Gitu. Jadi tidak speak up gitu ya. Sehingga mudah untuk dikasih tahu. Kira-kira gimana menurut Prof Anis? Terima kasih Pak. Ini Prof Anis sudah senyum-senyum nih mau langsung jawab sepertinya. Silakan Prof. Sebetulnya pertanyaan yang sama juga, saya ingin menanyakan itu. saya untuk menjawabnya sebetulnya kita semua sebetulnya yang mesti memberikan jawaban. Karena persoalannya jelas, sangat jelas. Jadi begini Prof Nabil ya, saya bukan kebetulan juga, karena memang saya S2 itu saya menulis mengenai proses ataupun wacana pembaharuan Orde Baru yang dahulu sering digaung-gaungkan pada zaman Orde Baru. Sebetulnya yang sampai sekarang ini tidak bisa kita lepas dari Orde Baru, Pak. Itu Pak Harto. With all due respect, itu Pak Harto. Ya kita hargai karena beliau memang juga pemimpin bangsa. Tapi beliaulah yang memang pertama kali menggandeng kalangan etnis minoritas ya, yang diberi hak-hak luar biasa
Sehingga pada waktu itu mereka menguasai semua aset dan ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang sebetulnya perusahaan swasta diberi subsidi besar-besaran. Coba. Dan subsidi yang kita menyubsidi. PT Bogasari itu waktu itu satu-satunya ya baru ya. Sekarang kan udah banyak. Yang menguasai mulai dari hulu sampai hilir. Itu banyak disubsidi oleh negara. Kemudian banyak lagi perusahaan-perusahaan yang lain. Waktu itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya diizinkan untuk sedikit bercerita, dan saya pun bercerita ini berdasar dari kajian juga. Ketika ABRI Angkatan Darat pada waktu itu yang dipimpin oleh Pak Harto berhasil menumpas PKI, itu Pak Harto, ABRI pada waktu itu tidak sendirian. Kalangan Islam yang banyak menyumbangkan. HMI, ya, PMI, dan pelajar-pelajar Islam, NU, Muhammadiyah dan semuanya. Tapi begitu selesai, dari kalangan Islam pada waktu itu seperti Pak Nasir ya, karena merasa bersama-sama menumpas gerakan PKI itu, maka kemudian merasa bahwa seakan-akan Pak Harto itu memberikan semacam lampu hijau kepada kalangan Islam pada waktu itu. Tapi ketika diminta untuk menggandeng kalangan Islam, lagi-lagi kemudian Pak Harto tidak ada jawaban yang yang menyenangkan ya. Tapi kemudian bahkan yang digandeng adalah dari kalangan etnis yang minoritas itu, sehingga memang kemudian ya kue ekonomi yang atas nama ideologi pembangunan itu banyak dinikmati oleh mereka, yang kemudian menjadi, kalau dahulu generasi saya rasa pernah mendengar istilah konglomerat waktu itu ya. Konglomerat itu ya mereka itu. Konglomerasi aset-aset dan kekayaan Indonesia. Betul Pak Harto pada akhirnya menyadari bahwa polisinya itu adalah keliru. Tapi it's already late. Karena mereka sudah menjadi konglomerat, menguasai segala-galanya, maka ketika Pak Harto mencoba untuk mengerem dan mengundang para Taipan itu di Tapos pada waktu itu 2 kali kalau tidak salah. Diminta oleh Pak Harto untuk menyisakan 2,5% untuk dibagi-bagi kepada UMKM. Mereka say bahkan itulah yang kemudian menyebabkan lengsernya Pak Harto pada tahun 98 karena digeril oleh mereka. Kekayaan mereka kemudian diparkir di luar negara, duit di dalam negeri habis, itulah kemudian terjadi krisis moneter pada waktu itu. Dan kemudian mereka juga pandai, mahasiswa digerakkan. Sempurna sudah, Pak Harto langsung lengser. Maka kemudian mereka lah sebetulnya sampai sekarang menikmati ekonomi itu sampai sekarang. Jadi bukan kesalahan pemerintah sekarang per se ya, tapi memang ada sejarahnya seperti itu. Ada benang merahnya kalau kita tarik. Dan kalau kita mengikuti perdebatan, wacana-wacana mengenai ini, nampaknya untuk menyelesaikan perkara ini bukan perkara
mudah. Karena sudah terlanjur, ibarat nasi itu sudah menjadi bubur. Tetapi lagi-lagi kita jangan pernah putus asa. Kita harus selalu semangat, kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Insya Allah kalau kita memang sungguh-sungguh, suatu ketika insya Allah Indonesia itu akan betul-betul menjadi seperti yang diimpi-impikan oleh para pendiri bangsa, sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Prof. Jadi tetap ya Prof, jas merah ya, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Penting. Baik, terakhir nih pamungkas nih pertanyaan. Oke, Bapak tadi udah raise hand juga. Ini terakhir dari Bapak yang sama tadi di sesi pertama juga. Silakan Pak. Ini kayaknya udah mendam-mendam nih dari tadi. Soalnya tadi di sesi 2 juga ada angkat tangan. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Malik. Saya Swardiono dari Yogyakarta, tinggal di Kuala Belait. Langsung saja, kita kan di Indonesia ada lembaga sensor ya Pak ya. Sensor itu tugasnya apa? Terus yang kedua, apakah ulama dilibatkan enggak? Penjelasannya gini, jadi kita itu di Indonesia ini kan dipengaruhi oleh media online maupun media cetak. Saya yakin 90% Indonesia itu anak mudanya, mungkin orang-orang tua juga pun terpengaruhi. Orang-orang tua mungkin melihat sinetron. Kalau anak muda mungkin juga tayangan-tayangan yang kira-kira tidak mendidik. Kayak sinetron yang mungkin anak-anak melihatlah bagaimana ditampilkannya anak-anak saling baku hantam, lempar apa gitu kan. Banyak yang ditiru. Mungkin 100% ditiru. Pertanyaannya tadi lembaga sensor itu tugasnya apa? Terus apakah ulama itu dilibatkan enggak? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi ada 2 nih Prof. Lembaga sensor itu tugasnya bagaimana? Terus fungsinya ulama itu seperti apa dalam memfilter nih untuk anak-anak dan generasi muda? Silakan Prof. Saya juga sama seperti penjenengan ya. Betul. Karena saya juga belum pernah menjadi anggota dari lembaga sensor juga. Jadi tidak tahu juga kalau ditanya. Kalau bahasanya Kanjeng Nabi itu mal mas'ulu anhu bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya kita meraba-raba saja sebetulnya. Lembaga sensor memang khususnya pada zaman Soeharto yang saya lihat lembaga sensor itu agak kuat ya. Setelah reformasi lah, itu memang lembaga sensor jadi tidak begitu berfungsi karena memang kebebasan sudah. Euforia reformasi itu sudah mengalahkan segala-galanya. Jadi yang bisa menyensor sebetulnya ya kita-kita ini Pak. Makanya seperti program yang kita adakan seperti ini, ya dalam rangka kita untuk bisa memfilter itu. Kita bisa menyensor diri. Memang sekarang sudah nampaknya sudah bukan zamannya. Kita bagaimana mau menyensor YouTube atau menyensor TikTok atau menyensor Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Kecuali kalau memang negara mau melakukannya. Kecuali, dan itu terbukti bisa. Cina bisa menyensor, Google disensor. Negara-negara di Teluk, yaitu di Arab Saudi, di mana negara-negara sekitar sana, itu WhatsApp dibolehkan, tapi beberapa speknya itu ditutup. Dan yang jelas Cina sendiri. Cina bisa menyensor, bisa bahkan tidak mengizinkan. Tidak peduli diprotes oleh siapapun. Tapi memang Cina juga
kalau dalam bahasa Jawa sembodo, bisa memberikan alternatifnya. Lah kalau kita menyensor, alternatifnya apa? Kita mau melarang WhatsApp misalnya, kita mau melarang YouTube misalnya, kita belum punya alternatifnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa disinilah tugas kita semua. Tugas kita semua. Dan memang inilah kehidupan seperti ini. Bahwa hidup itu perjuangan, memang kita mesti berjuang. Dan berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Demikian saya rasa. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau sensor menyensor itu tugas kita ya Bapak Ibu ya. Kita nih yang lakukan filter untuk anak dan generasi penerus kita. Prof, sebelum kita akhiri sesi ini ada pesan nggak selain merawat Indonesia, menjaga Pancasila, satu kata aja atau satu kalimat aja buat kita semua sore ini? Simpulan. Satu kalimat aja Prof, yang harus diingat nih buat kita semua. Yang perlu kita ingat bahwa Indonesia adalah milik kita. Kasih banyak Prof. Anis. Indonesia milik kita. Demikian dari Prof. Anis dan dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih sudah bertahan sampai jam segini. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Anis dan moderator. Selanjutnya ada sesi lucky draw, kami panggil kepada spesialis kita untuk mengumumkannya.